Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Teladan Bunda Maria. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, betapa mengagumkan hidup yang dijalani Maria, seorang perempuan muda. Sebagai manusia biasa, ia dipilih Allah untuk menjadi ibu juru selamat manusia. Sungguh merupakan suatu anugerah yang besar bagi Maria, karena rencana Allah itu diwujudkan melalui dia. Respon Maria pun menjadi teladan bagi kita. Maria tidak ragu-ragu menerima janji itu. Hal ini merupakan suatu penyerahan yang total, walaupun ada resiko yang harus dihadapi sebagai seorang perempuan muda yang mengandung sebelum menikah. Maria bersikap demikian karena begitu banyak hal-hal besar yang ia alami. Yang pertama,
Bertemu dengan malaikat Gabriel bukanlah suatu kejadian yang biasa yang dialami seorang Yahudi, apalagi seorang wanita. Yang kedua, mendengar berita yang disampaikan malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung. Pertanyaan spontan Maria pada malaikat menunjukkan keterkejutannya karena dirinya dikatakan akan mengandung sebelum menikah dan belum hidup serumah dengan Yusuf, tunangannya. Lukas mengajak kita untuk merenungkan sikap dari Maria dalam menghadapi rencana Allah yang begitu mengagumkan itu. Meskipun tidak masuk akal dan belum pernah terjadi di dalam sejarah keselamatan Allah, Maria menerimanya. Berbeda dengan Zakaria, meski ia pernah ada di dalam hidup Abraham dan Sarah, Zakaria tidak percaya, maka ia mendapatkan hukuman. Penjelasan malaikat Gabriel membuat Maria yakin dan percaya untuk menerima kehendak dan rencana Allah ini. Kerelaannya untuk mempercayakan perjalanan hidup kita kepada rencana Allah adalah teladan bagi kita. Percaya pada rencana Allah pasti berbuah keselamatan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, jadikanlah hati kami seperti hati Bunda Maria yang senantiasa mempercayakan pada kehendak-Mu dan kerelaan diri untuk melaksanakannya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.